Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Bang Aril. Bakil gitu ya. Semoga kita selalu dengan baik dan kebaikan selalu menyertai. Amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kita berkesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan diri menghadapi seleksi P3K tahun 2024. Di mana soal yang Maki buatkan tentunya disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB nomor 348 tahun 2004. Dan pada kesempatan ini Maki alhamdulillah sudah masuk di part 5. Untuk kawan-kawan baru singgah di sini, silakan kawan-kawan searching lagi di part 1 sampai 4-nya. Dan untuk kawan-kawan yang belum subrek, agar jangan lupa untuk tidak menekan tombol subreknya gitu kan ya, biar nanti Maki semakin bersemangat lagi dalam menyebarkan soal-soal yang disertai pembahasan dan juga sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB gitu kan ya. Jadi soal kawan-kawan nanti ketika mempersiapkan diri menghadapi seleksi SNP3K ini, tentu kawan-kawan jangan belajar dari buku, tapi harus sesuai dengan kisi Menpan RB. Ini dasar untuk kawan-kawan memperdalam dan memperluas wawasan nanti untuk mempersiapkan diri menghadapi P3K ini. Di part kelima ini Maki akan fokus di soal kompetisi manajerial, yang mana salah satu indikatornya adalah mengenai pengembangan diri dan orang lain gitu kan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di keputusan Menpan RB nomor 348 ini nih tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2004, itu nanti diantaranya ada soal yang akan muncul adalah soal kompetisi manajerial. Namun nanti soal ini walaupun untuk dibuat di sini untuk guru, tapi soalnya bisa digunakan untuk semua jurusan gitu kan ya. Di mana indikator yang akan diukurnya adalah meliputi integritas, Maki sudah buatkan kalau tidak salah ya, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Di kesempatan kali ini Maki akan fokus di soal pengembangan diri dan orang lain. Untuk kawan-kawan yang ingin dibuatkan soal lebih hot lagi dan lebih update lagi, silahkan kawan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau ada kemungkinan nanti Maki akan coba bahas satu persatu. Baik, untuk saya di kopi gitu kan ya. Di sini sudah sekian sobat salah, namun dapat saja video tibu untuk susu gitu kan ya. Selalu dibahas lagi di sini sebaik push solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba Bang ya. Anda adalah seorang manajer di sebuah perusahaan teknologi yang ingin membantu tim untuk dapat beradaptasi dengan perubahan besar dalam struktur organisasi dan strategi bisnis. Beberapa karyawan Anda merasa tidak yakin dengan perubahan ini dan kurang termotivasi untuk meningkatkan keterampilan mereka. Namun, Anda merasa bahwa perlu mengembangkan strategi pengembangan diri yang efektif. Langkah mana yang paling mungkin Anda pilih untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan karyawan? Gitu, kawan-kawan ya. Yang A, memberikan tanggung jawab proyek baru yang menantang dengan insentif gaji yang sesuai. B, menawarkan program pelatihan berbasis keterampilan yang relevan dengan perubahan strategis bisnis. C, menetapkan target yang lebih tinggi dan mengadakan sesi bimbingan untuk mendukung pencapaiannya. D, menerapkan sistem penghargaan untuk kinerja yang unggul dalam menghadapi perubahan. E, mengadakan lokakarya mingguan yang fokus pada pengembangan keterampilan dan adaptasi terhadap perubahan. Wah, asalnya mantap kawan-kawan ya. Jadi sulit sekali untuk kita memilih satu di antara 5 ya. Tugas kita memilih yang terbaik gitu kan ya. Karena di sini Maki sengaja buatkan agar kawan-kawan nanti terbiasa dengan berpikir tingkat tinggi gitu kan ya, berpikir analitis gitu kan kawan. Nah kawan-kawan, dalam soal seperti ini, masalah seperti ini, tentu kawan-kawan harus memilih ya jawaban yang paling tepat gitu kawan-kawan. Dan di sini jawaban yang paling tepat itu adalah mana nih? Yang B kawan-kawan ya. Menawarkan program pelatihan berbasis keterampilan yang relevan dengan perubahan strategi bisnis. Kok bisa Maki? Ya oke, kita bahas ya di sini. Jangan don't worry, pokoknya di sini ada pembahasannya kawan-kawan ya. Pilihan B itu paling tepat gitu. Kenapa? Karena memberikan kesempatan kepada karyawan untuk belajar kawan-kawan ya. Di sini nih, menawarkan program pelatihan berbasis keterampilan yang relevan dengan perubahan strategi bisnis nih. Dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perubahan strategi bisnis tuh kawan-kawan ya. Pelatihan ini dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan kepercayaan diri, dan motivasi untuk bekerja lebih baik. Pilihan lain juga memiliki nilai, namun tidak secara langsung mengenai kebutuhan pengembangan keterampilan yang spesifik terkait dengan perubahan strategi bisnis seperti yang dilakukan oleh program pelatihan berbasis keterampilan ini. Gitu kan ya. Jadi yang paling tepat itu adalah bahwa menawarkan program pelatihan berbasis keterampilan yang relevan, gitu kan, yang B ya.
Kita tinjau yang A kenapa tidak baik gitu. Yang A nih, memberikan tanggung jawab proyek baru yang menantang dengan insentif yang gaji yang sesuai. Nah, ini sudah bagus ya, apalagi dinaikin gajinya. Wah, makin semangat itu kan untuk karyawannya gitu kan ya. Namun di sini nih, ini nih tidak fokus pada keterampilan yang dibutuhkan. Nah, karena di sini kan kita ingin ada apa nih? Kita itu perlu mengembangkan strategi pengembangan diri yang efektif gitu nih. Ya, itu kan ya. Sementara di sini tidak ada gitu. Nah, gajinya memang naik gitu ya. Memberikan tanggung jawab proyek baru yang menantang sama gitu juga. Nah, tapi tidak fokus pada keterampilan yang dibutuhkan gitu. Ini bagus, jadi kurang tepat ini kawan-kawan ya. Karena di sini kita itu berharap bahwa nanti karyawan termotivasi untuk meningkatkan keterampilannya gitu kawan-kawan nih. Kalau di sini dia itu nanti kawan-kawan karyawannya memang semangat gitu ya, pasti tertantang gitu dengan ada yang gaji baru gitu. Oke, dan insentifnya gitu kan maksudnya. Tapi di sini kita tidak nanti karyawannya tidak dituntut untuk mengembangkan diri, jadi mereka akan terlena dengan gaji yang besar gitu ya, tanpa harus meningkatkan kompetensinya. Nah, ini bahayanya gitu nanti. Harus yang mana yang baik, jadi yang B gitu kan kawannya. Yang C kita tinjau, menetapkan target yang lebih tinggi dan mengadakan sesi bimbingan untuk pendukung pencapaiannya. Nah, ini memang mendukung pencapaian target, tetapi memerlukan penyesuaian dukungan yang tepat gitu. Berat juga ini menetapkan target yang lebih tinggi nih dan mengadakan sesi bimbingan untuk mendukung pencapaiannya. Nah, ini beratnya itu dan memang ya pilihan C ini mendukung pencapaian target gitu ya. Tetapi memerlukan penyesuaian dukungan yang lebih tepat. Ini agak berat juga. Makanya tidak dipilih. Yang D nih, menerapkan sistem penghargaan untuk kinerja yang unggul dalam menghadapi perubahan. Nah, pilihan D itu memang menghargai kinerja unggul, tetapi mungkin ini tidak fokus pada pengembangan keterampilan juga di sini. Kata gitu. Ya, menerapkan sistem penghargaan memang benar untuk kinerja yang unggul dalam menghadapi perubahan. Nanti bagaimana yang tidak unggul gitu. Karena di penghargaan ini diberikan kepada mereka yang unggul. Nanti yang mereka yang belum tidak unggul ya merasa tidak ada unggulkan gitu ya. Jadi ada pilih kasih lah gitu kawan-kawan ya. Yang tidak baik gitu ya penghargaan gitu ya. Jadi harus tetap semuanya merata gitu kepada semua karyawan gitu. Karena kalau dilatih ya insya Allah bisa semuanya gitu ya kawan-kawan. Jangan merendahkan dan menyepelekan kemampuan orang lain. Semua kalau dilatih ya kita itu tidak tahu kalau belum dilatih gitu. Kalau sudah dilatih diberikan keterampilan baru ya diajari gitu ya insya Allah bisa gitu kan kawan. Nah, jadi D ini tidak dipilih. Pilihan E ini adalah pendekatan yang baik gitu sebetulnya kawan-kawan ya. Jadi mengadakan lokakarya mingguan yang fokus pada keterampilan dan adaptasi terhadap perubahan itu bagus, baik gitu ya. Tetapi ini tidak sekomprehensif program pelatihan yang spesifik gitu. Nah, jadi apa yang program yang kita harapkan sini kan ada program spesifik yang kita harapkan gitu ya. Untuk adaptasi dengan perubahan besar dalam struktur organisasi dan strategi bisnis. Gitu kawan-kawan. Jadi kurang baik juga gitu kawan-kawan ya. Jadi jawaban dapat adalah menawarkan program pelatihan berbasis keterampilan yang relevan. Nah, ini ada kata relevannya. Nah, di sini tidak ada relevannya kawan-kawan ya. Mengadakan lokakarya mingguan yang fokus pada pengembangan keterampilan dan adaptasi terhadap perubahan. Jadi harus relevan, walaupun adaptasi juga perubahan ya harus yang relevan juga gitu kan ya. Kalaupun update tidak relevan buat apa gitu kan kawan ya. Jadi jawaban dapat yang B begitu kan. Ada sen. Idap ijaran top kalau mantap next one number 2. Di sini sebelah halaman besar aja yo tibutul sosro gitu. Selalu hidup besar lagi semuanya solution berapa? Iya betul, beres-beres gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba dong ya. Seorang tim Anda yang sebelumnya sangat produktif sekarang menunjukkan penurunan kinerja dan mengaku merasa kurang tertantang nih. Sebagai manajer, Anda harus merancang strategi rencana tindakan untuk membantu karyawan ini menemukan kembali semangatnya. Langkah mana yang paling mungkin membantu karyawan tersebut menemukan kembali semangatnya dan meningkatkan produktivitasnya? Nah, ini karena kawan-kawan nanti sebagai seorang pemimpin, berarti nanti kan sebagai seorang ASN tentu akan menjadi pemimpin gitu kan kawan ya. A. Memberikan tugas-tugas yang lebih menantang dan sesuai dengan minat karyawan. B. Menyediakan peluang untuk mengikuti pelatihan atau kursus yang relevan dengan bidang kerja karyawan. C. Menetapkan tujuan karir jangka panjang dan membimbing karyawan untuk mencapainya.
D. Mengadakan sesi brainstorming untuk proyek baru yang melibatkan karyawan tersebut secara aktif. E. Memberikan kesempatan untuk memimpin proyek kecil yang inovatif dan menarik. Mana nih kawan-kawan? Iya betul, yang A gitu. Memberikan tugas-tugas yang lebih menantang gitu kawan-kawan, dan sesuai minat. Ini dia minat, gitu. Jadi menantang pun kalau tidak sesuai minat, ya bahaya, mau buat apa gitu kawan-kawan ya. Jadi langkah pertama yang harus kita bangkitkan adalah minatnya gitu. Kalau di guru berarti sebagai seorang guru harus memberikan pembelajaran kepada siswa yang berfokus pada minat atau pembelajaran berdiferensiasi ya, kalau tidak salah seperti itu kawan-kawan. Wah, gitu kan aja. Jadi minat. Oke. Kita coba cek ya. Tuh kawan-kawan ya. Oke, kenapa paling tepat? Karena memberikan karyawan tugas-tugas yang lebih menantang dan sesuai dengan minat mereka dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Jadi minat itu dapat menumbuh semangatkan motivasi gitu kan kawan ya. Ini juga membantu mereka merasa lebih dihargai dan terlibat dalam pekerjaan mereka. Gitu ya. Kita coba cek kenapa yang B kurang tepat. Nah, jadi jawaban tepat yang A ini ya. Menyediakan peluang untuk mengikuti pelatihan atau kursus yang relevan dengan bidang kerja karyawan. Kenapa ini kurang tepat? Nah, ini memang menyediakan peluang pengembangan kawan-kawan, tetapi mungkin tidak segera menangani kebutuhan akan tantangan baru gitu. Apalagi tidak sesuaikan minat. Ya, ini bedanya dengan sesuai minat gitu ya. Sementara yang C ini menetapkan tujuan kerja jangka panjang dan membimbing karyawan untuk mencapainya. Ini bermanfaat sebetulnya ya, namun lebih strategis daripada taktis gitu ya. Ya gitu kan. Lebih kepada strategisnya ini ya. Yang D, melibatkan karyawan dalam ide-ide baru. Ini nih, mengadakan sesi brainstorming itu ya untuk proyek baru yang melibatkan karyawan secara aktif. Itu melibatkan karyawan dalam ide-ide baru, tetapi mungkin ini kurang atau tidak memberikan tantangan yang dibutuhkan. Itu tadi itu tidak sesuaikan minat gitu ya. Apakah mereka butuh tidak gitu dengan ini gitu. Ya walaupun melibatkan karyawan secara aktif ya, kalau mereka tidak sesuaikan minat ya buat apa gitu kan aja. Yang E, memberikan kesempatan untuk memimpin proyek kecil yang inovatif dan menarik juga bagus sebetulnya ya, tetapi ini tidak memberikan tantangan yang cukup besar atau langsung dengan minat karyawan. Nah ini tidak besar, ini kan kecil secara aktif proyek kecil ya. Tetap di sini yang menjadi dasar adalah minatnya yang paling besar itu kawan-kawan ya. Kalau selesaikan minat tentu, karena kita kan tujuannya untuk menemukan kembali semangat karyawan yang sudah mulai menurun gitu kawan-kawan. Ya, ini yang paling tepat itu adalah memberikan tugas-tugas yang lebih menantang dan sesuai dengan minat karyawan. Jadi yang tepat yang begitu kawan. Ada set. Idap isilan top, mantap. Next one number 3. Di sini salah namun apa saja video. Tibu tuh susu gitu. Selalu pemirsa lagi subhan disebay. Solution berapa? Iya betul, berspresi gitu kan ya. Anda bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi anggota tim Anda. Seorang anggota tim membutuhkan keterampilan baru untuk menghadapi tantangan baru dalam proyek yang sedang berjalan. Langkah mana yang paling tepat untuk membantu kalian tersebut mengembangkan keterampilan baru? Gitu. Anda bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi anggota tim Anda. Seorang anggota tim membutuhkan keterampilan baru untuk menghadapi tantangan baru dalam proyek yang sedang berjalan. Langkah mana nih? Itu. A. Menyediakan materi pembelajaran mandiri dan buku panduan terkait keterampilan yang dibutuhkan. B. Mengadakan sesi mentoring dan pelatihan intensif yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. C. Mengatur sesi diskusi kelompok untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait keterampilan baru. D. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti workshop atau seminar yang relevan. E. Melibatkan karyawan dalam proyek kecil yang mungkin mereka praktikkan keterampilan baru secara langsung. Yang mana nih? Yang A, B, yang B ya kayaknya ya. Karena sih ada kebutuhan. Itu dia gitu ya. Yang paling jawabannya itu. Kita coba cek yang A ya. Menyediakan materi pembelajaran mandiri dan buku panduan terkait keterampilan yang dibutuhkan. Ini juga bagus sebetulnya kawan-kawan ya, tapi ini memang tidak sekomprehensif sesi mentoring yang B ini kawan-kawan ya. Yang B gitu, dan pelatihan intensif ya, bukan insentif itu ya. Itu dia. Kalau ini kan sesi mentoring intensif gitu, kebutuhan karyawan, poinnya banyak di sini gitu kawan-kawan. Yang A itu menyediakan materi-materi pandiri dan buku panduan terkait keterampilan yang dibutuhkan. Ini tidak sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya.
hanya keterampilan yang dibutuhkannya saja. Kebutuhan kalian apa gitu, jadi kurang tepat. Yang C, mengatur sesi diskusi kelompok untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait keterampilan baru, ini juga kurang ya, karena tujuan kita adalah langkah mana paling tepat membantu karyawan untuk mengembangkan keterampilan baru. Itu mentoring ya, dan pelatihan intensif gitu. Mengatur sesi diskusi ini kalau tidak intensif buat apa gitu kan. Yang D, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti workshop atau seminar yang relevan, bagus. Tapi kalau tidak intensif, buat apa? Dan tidak dibutuhkan karyawan, buat apa gitu kan dia. Poinnya ini banyak di sini yang B itu ya, makanya mengalahkan yang lain ya. Yang E, melibatkan karyawan dalam proyek kecil. Nah ini kurang bagus, ini kecil ya. Yang mungkin mereka mempraktikkan keterampilan baru secara langsung, ini juga kurang bagus. Jadi jawaban tepat yang B gitu. Pembahasannya apa? Jadi yang paling tepat karena sesi mentoring dan pelatihan intensif memberikan dukungan yang diperlukan oleh karyawan untuk mengembangkan keterampilan baru. Pendekatan ini memungkinkan karyawan mendapatkan bimbingan langsung dan pelatihan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka, yang meningkatkan efektivitas pembelajaran dan penerapan keterampilan dan proyek yang sedang berjalan. Itu dia kawan-kawan. Jadi jawaban tepat soal ini adalah yang B. Begitu kan? Ada sip. Idap-idap, isi mantap. Kalau mantap, next ya. Aduh, mantap sekali ini. Oke, number 4 ya, 4. Iya, number 4 ini. Number 4. Oke. Di sini sudah sebelah nama bahasa jadi jauh. Butuh susru gitu. Selalu bahasa lagi sama sebaik Pusoluzen berapa? Iya betul, best frasi gitu kan ya. Anda adalah seorang manajer di sebuah perusahaan yang sedang memperkenalkan teknologi baru yang membutuhkan keterampilan teknis yang belum dikuasai oleh sebagian besar anggota tim Anda. Wah. Anda perlu memastikan bahwa tim Anda dapat menguasai teknologi ini untuk mencapai target perusahaan. Langkah mana yang paling mungkin membantu tim Anda menguasai teknologi baru? Jadi ketika kawan-kawan sebagai seorang pemimpin di sebuah perusahaan, instansi pemerintahan, lain sebagainya, yang sedang memperkenalkan teknologi baru yang membutuhkan keterampilan teknis yang belum dikuasai oleh sebagian besar anggota tim Anda, maka kita perlu memastikan bahwa tim kita menguasai teknologi ini untuk mencapai target perusahaan. Mana yang paling tepat langkahnya? A, mengadakan sesi pelatihan intensif yang sesuaikan dengan kebutuhan masing anggota tim. Lagi-lagi ini mirip dengan soal sebelumnya ini ya. Pelatihan intensif sesuaikan kebutuhannya. Ini udah selesai jawabannya kawan-kawan, karena di sini memuat ini nih ya. Yang B, menyediakan materi pembelajaran online dan meminta anggota tim mempelajari secara mandiri. Kalau tidak sesuai kebutuhan buat apa gitu kawan-kawan, jadi malas gitu misalnya ya. Mengatur kompetisi internal untuk memotivasi anggota tim mempelajari teknologi baru, dan apalagi kompetisi internal gitu ya, bahaya nih, nanti saling mengalahkan gitu kan ya, jadi saling menjatuhkan nanti ya, gitu deh. Memberikan insentif finansial kepada anggota tim yang dapat menguasai teknologi baru dengan cepat. Nanti yang tidak menguasai, mereka kan bersantai-santai ya, udahlah, nanti beranggapan bahwa udahlah pasti dimenangkan oleh si dia, si A misalkan, si B, si C, karena dia udah ahli, gitu. Ini juga kurang baik gitu kan. Yang E, menugaskan anggota tim yang sudah menguasai teknologi tersebut untuk mengajari anggota tim lain. Nah ini juga bagus nih, tapi ada yang lebih bagus, yaitu karena kita targetnya semua orang gitu kan. Langkah pertama yang paling tepat itu adalah mengadakan sesi pelatihan intensif yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggota tim, disesuaikan kebutuhannya gitu kan ya. Jadi jawaban tepat yang O kawan-kawan ya. Oke, kita simak pembahasannya. Tuh, paling tepat karena sesi pelatihan intensif yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggota tim akan memberikan dukungan yang spesifik dan mendetail yang diperlukan untuk menguasai teknologi baru kawan-kawan. Pelatihan yang disesuaikan akan memastikan bahwa setiap anggota tim mendapatkan perhatian yang cukup, itu dia. Dan bimbingan yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan mereka. Nih, pertama mereka nanti akan merasa diperhatikan semuanya kawan-kawan. Kalau yang ini memang nanti ada mereka yang tidak bisa, itu merasa tidak diperhatikan gitu. Jadi nanti kiranya kita sebagai seorang manajer hanya fokus kepada mereka yang bisa gitu. Sebagai guru kan itu tidak baik gitu kan aja. Kalau ini kan jadi memastikan bahwa setiap anggota tim mendapatkan perhatian yang cukup dan sama gitu lah. Dan membimbingan yang sesuai dengan tingkat pemahaman kebutuhan mereka, disesuaikan gitu. Bagus ini. Itu dia kawan-kawan ya. Jadi soal nomor 4 ini jawaban yang 4 begitu kan? Aduh sih. Idap-idap, isi mantap. Kalau mantap, next soal number 5. Ini sudah ada jawabannya yang A katanya. Gitu dia. Aduh, kita coba cek ya. Anda adalah seorang manajer di sebuah perusahaan yang beroperasi di Indonesia, dan perusahaan Anda baru saja mengadopsi kebijakan kerja hibrida, kombinasi kerja dari kantor dan kerja dari rumah nih. Untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi dan pasca pandemi. Udah lama berarti ini, nanti di komen lagi mak ya nih, gak update gitu sekarang dia. Oke, nggak masalah lah. Tapi ini hibrid juga bagus kan gitu ya. Tidak harus selalu dalam keadaan sekarang pandemi gitu kan ya.
memang dibutuhkan gitu. Beberapa anggota tim Anda merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem kerja baru ini dan mengalami penurunan produktivitas. Nah, langkah mana yang paling tepat? Mungkin membantu anggota tim Anda menyesuaikan diri dengan kebijakan kerja hibrida dan meningkatkan produktivitas mereka. Nah, itu dia. A. Mengadakan sesi pelatihan untuk keterampilan manajemen waktu dan penggunaan alat kolaborasi digital. B. Mengharuskan semua anggota tim untuk kembali bekerja penuh waktu di kantor. C. Memberikan bonus tambahan untuk karyawan yang mampu mempertahankan produktivitas tinggi selama bekerja di rumah. D. Menyediakan sesi konseling dan dukungan mental untuk membantu karyawan mengatasi stres dan menyesuaikan diri dengan sistem kerja baru. E. Membagi tim menjadi 2 kelompok, satu bekerja sepenuhnya dari rumah dan satu bekerja sepenuhnya dari kantor. Jawaban yang tepat adalah pilihan A. Ternyata kawan-kawannya di sini. Karena sesi pelatihan untuk keterampilan manajemen dan penggunaan alat kolaborasi digital dapat membantu karyawan menyesuaikan diri dengan kebijakan kerja hibrida. Pelatihan ini akan memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengatur waktu mereka dengan lebih efektif dan menggunakan alat kolaborasi yang memudahkan komunikasi dan kerjasama dalam tim, baik saat bekerja dari rumah maupun di kantor. Itu dia yang paling tepat itu. Ya. Mengadakan sesi pelatihan untuk keterampilan manajemen waktu dan penggunaan alat kolaborasi digital gitu. Ya, karena di sini yang jadi masalahnya adalah membantu anggota tim menyesuaikan diri dengan kebijakan kerja dan meningkatkan produktivitasnya. Kenapa tidak B? Karena yang B itu kenapa? Iya, mengharuskan semua anggota tim untuk kembali bekerja penuh waktu di kantor. Nah, ini mengharuskan semua kerja tim penuh waktu di kantor tidak mempertimbangkan fleksibilitas dan manfaat dari kebijakan kerja hibrida ini yang diadopsi untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi dan pasca pandemi ini. Ini dia kan kawan. Ya, mengharuskan jadi tidak menyesuaikan gitu, kurang adaptif ya di sini. Jadi ini wrong yang dipilih. Yang C, memberikan bonus tambahan untuk karyawan yang mampu mempertahankan produktivitas tinggi selama bekerja dari rumah. Ini memberikan bonus tambahan bagus sebenarnya ya. Bisa menjadi motivator gitu ya, menambah semangat karyawan, tetapi ini tidak langsung membantu karyawan menyesuaikan diri dengan sistem kerja baru. Nanti mereka akan terlena dengan gaji itu yang besar gitu. Oke, bonus tambahan itu. Jadi kurang tepat juga. Sementara yang D nih, menyediakan sesi konseling dan dukungan mental untuk membantu karyawan mengatasi stres dan menyesuaikan diri dengan sistem kerja baru, tidak dipilih. Memang penting ini gitu kawan-kawan ya. Tetapi ini tidak secara langsung menangani masalah produktivitas terkait dengan keterampilan kerja hibrida ini. Kan ini ada masalahnya nih, meningkatkan produktivitas. Untuk membantu karyawan mengatasi stres dengan kerja baru gitu, tidak langsung gitu kawan-kawan ya. Beda dengan A gitu ya, dari kasih keterampilan manajemen waktu dan penggunaan alat kolaborasi digital sehingga nanti mereka bisa saling koordinasi satu sama lainnya gitu kawan-kawan. Yang E itu membagi tim menjadi 2 kelompok, satu bekerja sepenuhnya dari rumah dan satu bekerja di kantor. Ini juga bisa menciptakan ketidakadilan kan kawan. I'm sorry. Ya. Dan mungkin tidak efisien dalam hal kolaborasi tim. Jadi nanti ada 2 geng nanti di sana. Ada geng bekerja dari rumah dan ada geng bekerja dari kantor gitu kan kawan. Nah, ini tidak efektif, bahaya. Ini juga menimbulkan takutnya nanti ke depannya ada ketidakadilan. Oh, enakan yang di rumah dong kalau gitu kan. Oh, yang kata yang di kantor gitu. Kawan-kawan ya. Jadi jawabannya pasti dia yang A gitu. Jadi A ya, kita cek gimana ya. Mengadakan sesi pelatihan untuk keterampilan waktu dan penggunaan alat. Oke, yang A. Begitu kan? Ada sen? Ini top kalau mix. Sebagai manajer ini nomor 6 ya, nomor 6. Oke. Di sebuah perusahaan startup teknologi di Indonesia, Anda menghadapi tantangan untuk meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi tim. Ya, memang kolaborasi itu penting kan ya. Terutama di tengah tren kerja remote yang semakin umum. Tim Anda terdiri dari anggota dengan latar belakang yang beragam. Nah, ini dia masalahnya. Dan tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Langkah mana yang paling efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi tim yang bekerja secara remote? I'm sorry. A. Mengadakan pertemuan rutin secara virtual dengan agenda yang jelas dan memungkinkan setiap anggota tim untuk berbagi perkembangan dan tantangan mereka. Ini bagus kayaknya nih kawan-kawan ya. B. Mewajibkan semua anggota tim untuk melakukan check-in harian melalui pesan singkat atau email untuk melaporkan aktivitas mereka. Wah, ini kurang efektif kawan-kawan ya, nanti habis waktunya untuk chat gitu, main WhatsApp gitu kawan-kawan. Aduh, update status nanti jadinya kawan-kawan ya. Gitu ya. C. Menyediakan paket peralatan kantor rumah yang lengkap bagi setiap anggota tim untuk meningkatkan kenyamanan kerja mereka di rumah. Bangkrut nanti.
menyediakan paket peralatan kantor rumah. Ya bangkrut nanti kalau gini bosnya gitu, manajernya. C. Mengatur retret tahunan di lokasi pusat untuk seluruh tim agar dapat berkumpul secara langsung dan memperkuat hubungan internasional. Nah, ini juga sama ya. Memang penting untuk hubungan internasional, tetapi tidak mengatasi tantangan keterlibatan tim remote sehari-hari itu kan kawan. Yang E. Menawarkan kesempatan bagi anggota tim untuk mengikuti kursus pengembangan pribadi di luar jam kerja untuk meningkatkan keterampilan mereka. Nah, masalahnya mau tidak gitu kan kawan, apalagi tidak dikasih bonus gitu. Capek gitu kan ya. Itu ya. Aduh, matre gitu, apalagi ke karyawannya nanti bahaya nih. Jadi ini ditambah sebetulnya ini tidak langsung berkaitan dengan peningkatan keterlibatan dalam kolaborasi itu. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A kawan-kawan ya. Kenapa? Karena nih pertemuan rutin secara virtual dengan agenda yang jelas, agendanya jelas, dapat meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi tim dengan memberikan kesempatan bagi setiap anggota tim untuk berbagi perkembangan, tantangan, dan mendapatkan umpan balik secara langsung gitu kan, virtual, secara rutin kan. Jadi nanti semua karyawan akan termotivasi. Berarti besok saya harus begini. Sekarang misalkan mendengarkan dulu cerita apa, misalkan kemudian ada tantangannya seperti apa, hambatannya bagaimana, kemudian cara mengatasinya bagaimana gitu. Besoknya bagian kita gitu kawan-kawan ya. Terus begitu kalau secara rutin. Nah, nanti akan membantu menjaga komunikasi terbuka gitu ya, dan memastikan semua anggota tim tetap terlibat dalam proyek bersama gitu. Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi dalam tim. Ya, mengadakan pertemuan rutin secara virtual dengan agendanya jelas, dan memastikan setiap anggota tim untuk berbagi perkembangan dan tantangan mereka. Ini semua dipastikan, jadi semua diberi kesempatan. Kalau tidak cukup waktunya, ya bisa besok dan seterusnya. Karena ini kan rutin gitu ya. Jadi jawabannya apa yang begitu keren. Arsen. Ya berapa? Mantap. Oke kawan-kawan, begitu saja dulu yang bisa diberikan dalam set ini. Kiranya ini bisa menjadi inspirasi untuk kawan-kawan mempersiapkan diri menghadapi seleksi ASN P3K yang akan dilangsungkan selama beberapa bulan ke depan gitu kawan-kawan ya. Ini tiga soal ini maksudnya tidak hanya dikhususkan mereka yang formasi guru saja, tapi ini untuk semua kawan-kawan yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ASN P3K, mau dari tenaga teknis, fungsional, kemudian lain sebagainya gitu kawan-kawan ya. Untuk hasil maksimal juga kawan-kawan jangan lupa, di selain kita memaksimalkannya dengan usaha, kawan-kawan juga maksimalkan dengan doa gitu ya. Jadi apa artinya usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama dengan bohong gitu. Antara usaha dan doa akan harus dibangkan juga juga perjuangan dan doa. Oh my god. Wow. Gitu kan aja. Dan kalau ada yang menyaksikan, silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu mau kirim, maka akan coba bahas satu persatu. Oke, tim bersatu, penting. Silik, sosial lagi berkatuh.